Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mari kita jadikan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita agar lebih sempurna. Kita terus tingkatkan amal ibadah. InsyaAllah dengan hadirnya kita kembali di dalam majelis yang mulia ini untuk mengkaji Al-Quran, semoga bisa menjadi penyebab turunnya ampunan dan keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita malam ini masih akan kita lanjutkan pada surah Al-Mursalat, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita kaji bersama sampai dengan ayat yang ke-30. InsyaAllah malam ini akan kita lanjutkan mulai dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-40. Baik, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan kemudahan di dalam belajar kita. Mari kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La dhalin wa la yughni minal lahab. Di dalam mengucapkan huruf wa disertai dengan bunyi tafkhim yang tebal. Huruf wa ini sifat yang menyertainya adalah isti'la. Yang pertama mengucapkannya pertemukan ujung lidah dengan gigi seri atas, sama sebagaimana kita mengucapkan huruf zal. Ya, namun ketika mengucapkan huruf zal ini ringan, bunyinya tipis. Sedangkan mengucapkan wa sifatnya isti'la. Irtifa'u aqsal lisan ilal hanakil a'la. Pangkal lidah naik ketika mengucapkannya. Ya, coba dirasakan wa disertai pangkal lidah yang naik, ya. Ketika mengucapkannya memang terasa berat, dan ini yang menyebabkan bunyi huruf wa menjadi tebal. Allah la dhalili. Berikutnya kasrah tanwin bertemu dengan waw idgham bi gunah. Lin langsung kita idghamkan, masukkan kepada huruf waw. Setelah itu sempurnakan bunyi dengungnya. Jangan cuma idgham tapi juga dengungkan. Jangan la dhalili wala langsung, ya. Liu berdengung. Selama proses berdengung, idghamu syafatain, bibir dihimpun ke depan. Dhalili wala yu. Berikutnya ditekan pada huruf ghain sukun, maka nampak sifat yang menyertainya rakhawah. Jarayanus shaut 'inda mururihi fil makhraj. Huruf ghain bunyi hurufnya harus ngalir, jangan terputus. Wala yukni terputus, ya. Apalagi dipantulkan juga tidak boleh. Wala yughni. Jadi alirkan saja, ya. Yu gha ghi ghu baw ghairil baw. Bunyinya mengalir sama dengan ayat ini. Wala yughni minal lahab. Lam tasydid tawassut sifatnya. Minal lahab ditutup dengan huruf ba di akhir ayat, maka
maka tampakkan sifat huruf ba yaitu qalqalah, ya. Jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan bunyi yang memantul. Tepatnya di sini pantulannya lebih jelas karena qalqalah kubra. Lahab, jangan ditahan, lahab, pantulkan lahab. Baik, sekali lagi bersama. La ghalilin wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Nun tasydid, ya, gunnah musyaddadah, sempurnakan bunyi dengungnya. Adapun nun tasydid ataupun mim tasydid ini tingkatan dengungnya sangat sempurna, gunnah akmal. Jangan keburu innaha, ya, tahan dan dengungkan. Innaha berikutnya ra sukun, ya, takrir, ya, bergetar, irti'adu tarful lisan, harus ada getaran di ujung lidah, dan bunyi getarannya tafkhim, tebal, bukan sekedar bergetar tar, ya, getarannya tebal. Tarmi bisyara, huruf shin ada sifat tafasyi, maka tekanan udaranya di sini lebih tampak. Bisya, bukan sekedar desis di ujung lidah, bukan bisarorin, tetapi bisya, sya, anginnya meluas di dalam mulut kita. Bisyarorin, kasrah tanwin bertemu kaf. Di sini ada hukum ikhfa, maka mengucapkan kasrah tanwin kita samarkan pada huruf kaf. Ya, ketika proses menyamarkan tanwin kepada huruf kaf ada bunyi dengung, ya. Dengungnya seolah-olah ada bunyi ng, eng. Adapun di sini adalah ikhfa tingkatan adna, yaitu ikhfa yang bunyi dengungnya itu jauh lebih dominan, ya, lebih tampak jelas daripada bunyi samarnya. Bisyarorin kal qasr. Di sini ditutup dengan dua huruf sukun, ya. Jadi yang pertama kita sempurnakan sifat huruf shad terlebih dahulu. Kal qas. Yang pertama sifatnya hamas, nafas mengalir. Yang shafir ada bunyi desis. Yang ketiga ada rakhwah, yaitu jarayan shad, bunyi huruf shad harus kita alirkan terlebih dahulu. Kal qas, kan begitu. Setelah itu kita tutup dengan huruf terakhir yaitu ra, qasri, namun tidak dibaca qasri, harokatnya tidak, ya, karena sukun. Maka kita tampakkan sifat yang menyertai huruf ra, yaitu takrir, irti'adu tarful lisan, bergetar, getarannya tebal. Ini saya putus terlebih dahulu agar jenengan mudah memahaminya. Qas, sempurna sifat shad, setelah itu sempurnakan sifat ra. Setelah itu saya baca sambung. Kal qasr. Seperti itu. Jadi tidak secara langsung kal qasr, tidak. Sempurna sifat huruf shad, setelah itu ditutup sifatnya huruf ra. Kal qasr. Baik, sekali lagi. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Baik. Ka'annahu jimalatun suffar. Ka'annahu jimalatun suffar. Ka'an, sempurnakan dengung pada nun yang bertasydid. Nahu,
huruf ha di sini kita panjatkan satu alif atau dua harokat satu ayun ya. Ka'annahu mad silah qasirah namanya. Biasanya ditandai dengan harokat dhammah yang terbalik, mad silah qasirah. Ka'annahu jimalatun. Dhammah tanwin samarkan pada huruf shad ya, ada ikhfa, tepatnya ikhfa ausat. Ikhfa ausat itu bunyi samar dengan bunyi dengungnya ini seimbang ya. Jimalatun sufur, sama sebagaimana ayat yang sebelumnya ya, ada dua huruf yang bersukun di akhir kalimat. Yang pertama sempurnakan sifat huruf fa yaitu hamas, ada nafas yang mengalir. Suf, kedua rakhawah, bunyi fa juga mengalir. Suf, angin dan bunyi fa-nya ngalir. Setelah itu ditutup dengan sifatnya Allah takrir, bergetar, getarannya tebal. Suf al, getarannya tebal ya. Kalau kita sambung jimalatun sufur, jadi sekali lagi tidak secara langsung jimalatun sufur, tidak seperti itu. Suf sempurna sifat fa, baru ditutup sifat yang menyertai huruf ra. Baik, sekali lagi bersama. Ka'annahu jimalatun sufur wailun yawma idzin lil mukadzibin. Baik, ya sukun sebelumnya ada fathah, harful lin ya, ringan saja mengucapkannya tanpa ada tekanan ya. Wai ya, bukan wai, tidak ada tekanan. Dhammah tanwin bertemu ya idgham bi guna. Lun masuk pada huruf ya, jangan lupa dengungkan ya. Kebanyakan idgham bi guna bertemu ya atau bertemu waw ini kurang ditahan sehingga tidak berdengung. Wailun yauma, secara langsung ya, seharusnya wailun ya, berdengung di situ. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Huruf dal tasydid, maka nampak sifatnya rakhwah. Bunyi huruf dal harus mengalir. Mukadzi, tidak boleh putus. Mukadzibin, tidak, mengalir saja rakhwah ya. Kenapa bisa mengalir bunyi huruf dal? Lidha'fil i'timadi 'alal makhraj, karena lemahnya tekanan pada huruf dal. Kan begitu. Mukadzibin. Baik, sekali lagi. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Hadza yawmu la yanṭiqun. Hadza yawmu la yanṭiqun. Mengucapkan ha keluar dari makhraj aqsal halqi, tenggorokan paling bawah, suaranya gema ya. Ha, jangan ngambang. Ada kurang ya. La, berikutnya mengucapkan zal tidak ada bunyi desis, bukan haza. La, tidak ada nafas yang mengalir, sifatnya jahar, inhibas jarayanun nafasi, nafas tertahan, bukan za. La, hada yawmu la yawm. Perhatikan ketika nun sukun bertemu ta, ini ada hukum ikhfa. Mengucapkan nun sukun samarkan pada huruf ta, tepatnya ikhfa ausat, bunyi samar dan bunyi dengungnya seimbang. Ya, dengung ya. Jadi bunyi dengungnya ini sudah tebal karena setelah nun sukun di situ ada huruf ta
Yang mana huruf ta sifatnya isti'la yang bunyinya tebal. Jadi jangan la yanti, la yanti. Ini berdengung tapi tipis. Seharusnya dengungnya tebal sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh huruf ta. Wat sifatnya jangan diucapkan dengan lemah. Tidak ada nafasnya. La yantiqun. Sekali lagi. Diawali dengan huruf wawu idghamu syafatain, mengucapkan wawu dengan himpun bibir ke depan wa. Perhatikan saat mengucapkan hamzah sukun. Jadi sifat yang menyertainya adalah asyiddah, ya, inhibasu jarayan shaut. Bunyi huruf hamzah tertutup dengan sempurna sehingga bunyinya tertahan atau putus. Tertutup dengan sempurna makhrajnya sehingga tidak ada lagi bunyi yang masih mengalir. Bukan tertutup dengan sempurna. Dan perhatikan posisi bibir ketika mengucapkan hamzah sukun. Tidak seperti ini. Jadi ini segera kembali. Nah, begitu. ولا يؤذن لهم huruf ain sukun tawassut sifatnya, ya, jarayanul juz'i li shaut, sebagian suara dari huruf ain ini masih berjalan. Faya'tadirun. Sekali lagi. Wala yu'zanu lahum faya'tadirun. Wailun yawmaidzin lil mukadzibin. Wailun yawmaidzin lil mukadzibin. Baik, sama dengan ayat yang sebelumnya. Saya lanjutkan ayat berikutnya. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Hadza yaumul fasli lam sukun alirkan, jangan dipantulkan. Bukan hadza yaumul jangan memantul, alirkan saja, tawassut sifatnya. Hadza yaumul fals huruf shad sukun. Nah, sifat huruf shad isti'la, lidah bagian pangkal naik, dan juga ilqa baqa, suara terkumpul di langit-langit atas, suaranya tebal. Fals, ya, bukan sekedar fas, ya. Kalau ringan dan tipis itu jatuhnya pada huruf sin, fas, karena lidahnya sin itu istifal, tetap di bawah sehingga bunyinya tipis. Namun lain halnya huruf shad ini yang lidahnya naik ke langit-langit, fals, sehingga tasa'udus shaut, suara kita ngumpul di atas, bunyi yang keluar tebal. Hadza yaumul fasli jama'a. Ain sukun alirkan bunyinya, jangan sampai putus sebagaimana huruf hamzah. Bukan jama'na, tapi jama'nakum wal awwalin.
Au ditekan sekali saja, ya, ditekan disertai bibir dihimpun mencucu. Awwalin, namun jangan ditahan terlalu lama karena di sini tidak berdengung. Awwalin, baik bersama. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Fa in, nun sukun bertemu kaf, bertemu lagi dengan ikhfa, tepatnya ikhfa tingkatan adna. Ikhfa adna, yaitu ikhfa yang dengungnya itu lebih dominan, ya. Fa in, jadi jangan dibaca ngambang. Fa iyaka, tidak, ya. Jadi langsung masuk pada huruf kaf eng. Fa in kana lakum kaidun. Dhamma tanwin bertemu fa juga ikhfa, ya. Ikhfa awsat namanya. Jadi samar dan dengungnya seimbang. Do. Selama berdengung ini kita sudah siap pada makhrajnya huruf fa. Pertemukan ujung gigi dengan bibir bawah, ya, bibir bawah bagian tengah. Kaidu fakidu fakidu. Du, huruf dal ini syiddah sifatnya, jadi kuat pengucapan hurufnya. Dan di, du, jangan diucapkan dengan lemah. Fakidu, fakidu, fakidun. Sekali lagi. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Baik. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Baik, sama dengan ayat yang sebelumnya. Namun saya ingatkan tawassut pada akhir ayat. Lil mukadzibin. Harus ada bunyi tawassut pada huruf nun. Baik jemaah yang dirahmati Allah, sampai sudah ayat ke-40. Kini saatnya kita baca satu-satu sambil kita koreksi apabila ada kesalahan. Baik, masing-masing 3 ayat. Silakan Pak.